DPW PNI Provinsi Jawa Timur. Selamat datang juga kami ucapkan kepada seluruh ketua DPD PPNI di Korwil 6 Madura Raya, kepada ketua DPD PPNI dari Kabupaten Sumeneb, ketua DPD PPNI dari Kabupaten Pamekasan, ketua DPD PPNI dari Kabupaten Sampang, dan ketua DPD PPNI dari Kabupaten Bangkalan, beserta selamat datang kepada seluruh jajaran pengurus wilayah Korwil 6 Madura Raya dan seluruh jajaran pengurus DPD dan DPK se-Madura Raya. Karena pelayanan keperawatan ini sesungguhnya 24 jam bersama pasien, sehingga benar sekali kalau dikatakan bahwa profesi perawat ini adalah garda terdepan dalam pelayanan kesehatan. Karena baik buruk dan suatu pelayanan itu sangat ditentukan oleh pelayanan yang diberikan oleh profesi perawat. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kepada Wakil Ketua DPW PPNI Jawa Timur yang berkesempatan hadir saat ini, supaya untuk lebih mendengarkan aspirasi yang akan disampaikan nanti oleh teman-teman, dan kami juga bagian dari pengurus DPW akan selalu mengkawal supaya hal ini bisa diplenokan menjadi sebuah kebijakan. Tujuannya berkumpul di sini adalah bagaimana kita masih bisa berperanan untuk membantu anggota kita, termasuk bagaimana kita bisa memfasilitasi dalam segala urusan yang terkait dengan tugas dan keprofesian dari perawat. Kita harus bisa memberikan yang terbaik pada anggota, kita harus mendampingi anggota, kita harus terus mengkawal anggota. Ini di bidang organisasi. Dari paparan ini dibuat per bidang, jadi ditemukan kira-kira ada masalah apa atau program prioritas apa yang ada di masing-masing bidang gitu ya. Baik, untuk acara berikutnya adalah diskusi ya dan interaksi langsung. Dipersilakan kepada Bapak Ibu perwakilan DPD atau DPK untuk menyampaikan pertanyaannya. Monggo, Bapak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DPD Kabupaten Sumeneb. Jadi di penarikan iuran itu kalau sebelumnya kami memang tinggal enak dari potong gaji di DPD, baik potong gaji maupun potong pendapatan lain dari teman-teman anggota. Namun karena adanya regulasi ini imbas dari Undang-Undang Nomor 17 sehingga BPD sudah tidak mau lagi untuk potong gaji atau potong penghasilan lainnya. Mempunyai ruang yang sangat luas mungkin untuk bisa masuk di Kemenkes, bagaimana mendapatkan penghargaan untuk pengabdian mereka, karena pada tahun 2020 para bidan itu mendapatkan penghargaan mereka tanpa tes, semuanya sudah bisa langsung di CPNS kan. Kami berharap juga seperti itu untuk teman-teman Polkesdes, karena banyak sekali yang sudah umurnya sudah melewati dari batas untuk bisa masuk di CPNS. Harapan kami seperti itu Pak. Mudah-mudahan dari dari DPW dan juga yang pusat bisa memperjuangkan kami yang ada di bawah, karena mereka keberadaannya benar-benar sangat dibutuhkan dan mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun kesehatan di setiap desa. Di Sampang itu saya tadi paparan di slide di awal-awal tadi Basri itu, wah gitu maksud saya, tentang keanggotaan dan pembayaran iuran. Tentunya sama yang kita permasalahannya di Korwil Madura Raya ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau misalkan kami melaksanakan pelatihan tersebut tidak melalui DPW, misalkan dengan langsung dengan organisasi seminar, itu apakah bisa berjalan tanpa hambatan? Itu Bu, mengingat di organisasi seminar seperti misalkan HIPGAB sendiri kan sudah punya Pusbandiklat juga gitu, dan itu sudah terakreditasi A. Ya, tapi apa yang ada di bawah bahasanya dipikir pengurusnya yang dapat uang dari setiap kegiatan. Nah, ini yang kami inginkan, bagaimana DPW memfasilitasi ya DPD bisa menjadi trainer, bisa menjadi pembicara setiap acara itu sendiri. Entah bagaimana caranya kita difasilitasi untuk memiliki ruang ke sana. Ya.
baik itu dari sistem, baik itu dari bagaimana mekanismenya. Nah itu kita harus diperjuangkan ke arah sana sehingga nanti ada kebanggaan dari DPD sendiri. Mungkin masukan dari saya karena saya salah satu pelaku daripada Diklat, dan teman-teman yang ada di Madura juga tahu kita menjadi objek terus selama ini seperti itu. Mungkin ada hal-hal yang membuat terikat dengan anggota itu, mungkin kegiatan-kegiatan yang sifatnya yang pertemuan. Kalau online itu biasanya masih kurang, tetapi kalau dengan pertemuan tatap muka, selain ada kegiatan ilmiah, mungkin ada silaturahim dengan anggota-anggota yang lain. Mungkin itu untuk mengikat profesi itu tetap solid. Jujur, kita adalah nyawa yang dihadapi, terutama di masa COVID. Kita berjuang di COVID, dapatnya apa? Nol. Di atas yang mendapat, kita yang dibawa suruh pagi, siang, malam bertempur dengan COVID. Tahuannya apa? Nyawa kita dan nyawa keluarga kita. Ini ada permasalahan. Saya sebagai sekretaris sering dikomplain sama teman-teman anggota, yaitu kendala dari beberapa IT yang ada. Karena kalau keliru memasukkan NIK itu akan terblokir. Kami dari DPD itu menyuarakan, mungkin semua DPD yang ada di Madura Raya ini terkait dengan regulasi seperti itu, karena sekarang sudah ada perubahan tingkat KKNI kalau nggak salah ya, kompetensi lah dari pendidikan vokasi yang sebelumnya ada di Ketua Vokasi, sekarang enggak, meminta untuk diperjuangkan lah melalui baik melalui menteri terkait ataupun melalui DPP nanti ke pusat, sehingga nanti regulasi yang sebelumnya P3 itu tidak bisa praktek mandiri, diharapkan nanti tetap sesuai dengan yang selama ini ada seperti itu. Terkait dengan yang dibutuhkan anggota, memang kalau dulu terkait STR tentunya itu harus mengumpulkan SKP. Kalau dulu verifikatornya dari kabupaten sudah ada, dari provinsi ada, sekarang sudah menyatu di pusat. Dan informasi yang disampaikan Bu Tami tadi bahwa BPNI masih berperan sebagai verifikator. Sampai level DPP kita bersemangat dalam rangka berorganisasi dalam satu wadah, yaitu BPNI. Jadi saya tidak banyak, tapi poinnya aja. Yang pertama dari Pak Ketua sampai dari Pak Kaidir, kenapa sih anggota itu tetap harus bayar iuran? Mungkin saat ini jujur Pak, enak gitu. Dengan itu loh Pak, sedino itu bisa ping 7, ping 8, bahkan 24 jam. Iya kan? Karena apa? Pengalaman saya mendampingi teman-teman yang kena masalah, sing digolek itu PPNI kok duduk organisasi lainnya. Masukan ada kendala di helpdesk dan lain sebagainya, monggo penjenengan bisa koordinasi dengan Infokom DPW. Ya, DPW ada nanti sudah melalui setelah DPD, penjenengan bisa ke DPW di Infokom DPW. Itu ada satu yang ahlinya gitu ya, untuk mengatasi gitu-gitu tuh ada satu ahlinya, itu Pak Umar. Monggo nanti penjenengan bisa koordinasi dengan Pak Hasin, malah yang pegang pusat, Infokom pusat. Pak Hasin malah pegang Infokom pusat. Pemberdayaan itu yang memang sulit Pak, itu terutama yang di teman-teman di rumah sakit. Maka kemarin sarannya dari waktu kita koordinasi di DPW, kalau bisa DPD ataupun DPK ya, itu mengadakanlah kegiatan-kegiatan yang disampaikan ke anggota untuk bisa melibatkan kegiatan, apakah itu buatlah gebrakan pengabdian masyarakat yang kecil-kecilan saja, ataupun mungkin dalam beberapa bulan sekali kita mengadakan dan diinfokan ke anggota supaya anggota itu bisa aktif untuk mengikuti kegiatan tersebutnya. Tentang saya pindah posisi aja biar kita merasa menyatu lah dengan Sampang. Memang di DPD itu ada potensi-potensi yang memiliki keahlian menjadi pembicara atau fasilitator, itu bisa dilanjutkan saya kira. Jadi apaan kita mohon maaf, tapi bagi saya panjenengan luar biasa. Kapan meneh sih ketemu seperti menyampaikan ide-ide dan lain sebagainya. Lek bisa ya monggo,
jangan ini jangan provinsi yang memfasilitasi. Mungkin ke depan lek jenengan kepengen punya acara undang dari provinsi ya nggak apa-apa lah gitu, mungkin pas kita jalan-jalan. Tapi yang penting kita ini tetap satu, bersaudara, saling menyapa. Kalau kita nggak tahu ya jenengan sapa, lek saya apal jenengan yang saya nyapa. Sekali lagi mohon maaf ya Bu, Pak Ayin, Pak Ayi yang sana, Pak Kaidir yang sana, Pak Ayin yang sini. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? PPNI Jaya Jaya Jaya. Ini nggak satu profesi ya Mampu semuanya, tinggal kita seleksi saja. Kita ke Kemenkes itu tidak punya link, meskipun Salah satu cara mungkin ya dengan mengadakan pelatihan itu. mengikat profesi itu tetap solid. Terkait dengan kebutuhan anggota terhadap organisasi, kontrak, teman-teman, Data harus akurat.